Hello, my student. Stay with me, Lugiski Suryadinata. Nice to meet you for this time. May everything always be running well. Okay, my student. This time we will be learning about formal invitations. Okay, let's begin. Okay, my student. Our material entitled formal invitation actually for senior high school student grade 11. Okay, my student. Our learning objective, after passing the sequences of the learning, students are supposed to be able to reform the incorrect formal invitation to the correct one. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melewati rangkaian pembelajaran, proses pembelajaran, maksud saya, siswa diharapkan mampu reform, membentuk ulang atau memperbaiki incorrect formal invitations, formal invitation yang belum benar menjadi formal invitation yang benar. Oke, next. Materi pembelajaran. Ini adalah contoh formal invitations. Oke, let's start from Florida National University. Ya, ini adalah name of the host. Name of the host ini adalah nama penyelenggara. And then invites you to attend. Mengundang kamu untuk menghadiri. It is invitation words. Ini adalah kalimat atau kata-kata yang mengundang, menunjukkan undangan. Dan Spring Commencement 2013. Class of 2013. It is kind of event. Ini adalah jenis dari peristiwa atau kegiatan. Sunday, May 19, 2013. Ini adalah day and date, hari dan tanggal. Okay, my student. Now, venue. Venue ini adalah tempat atau alamat di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Okay. Sana nampak ya, bisa dibaca sendiri. Di sini dikatakan at the Johns L. Knight International Center, Miami, Florida. Jelas ini adalah sebuah alamat kegiatan yang akan dilaksanakan. Next, it is about time. Ini tentang waktu ya, commencement ceremony. Nah, akan dilaksanakan pada jam 12 siang at 12 o'clock ya, noon. Nah, di sana ada catatan juga graduate arrive at 10:30 AM. Jadi graduate ya, lulusan ya, harus tiba maksudnya jam 10:30 pagi. Oke, my students. Bagian terakhirnya adalah special information atau informasi khusus. Nah, pada bagian ini kita bisa menambahkan informasi tentang tempat makan misalnya ya. Bisa itu makan siang, bisa itu makan malam. Nah, kita menunjukkan tempatnya di mana yang akan dilaksanakan. Kemudian bisa juga kita di special information sini memberitahu tentang seragam atau baju yang akan dikenakan pada peserta tersebut. Okay, my students, next. Nah, ini adalah contoh common format of formal invitation. Ya, contoh dari format umum dari formal invitation. Ada name of the host di sana, Mr. and Mrs. Anantio. Oke. Jadi di sana ada Mr. and Mrs. Anantio adalah penyelenggara, nama penyelenggara. Kemudian cordially request the pleasure of your company. Ini adalah sebuah frase ya, atau kalimat yang menunjukkan undangan. Oke. The kind of eventnya on the wedding ceremony of the daughter. Nah, ini adalah jenis acaranya ya, wedding ceremony ya. Oke, next. On Friday the 12th of December. Ini adalah date.
At 7 o'clock adalah waktu, kemudian venue-nya, tempat pelaksananya di Gedung Nasirah Jalan Jenderal Sudirman Kudus. Oke, my students. Nah, di sana ada juga special instruction ini tentang dinner atau makan malam. Dinner which be served at Yummy Food. Jadi makan malam akan disiapkan di Yummy Food restoran mungkin ini ya. Kemudian pada bagian sebelah kiri kita ada RSVP. RSVP ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis ya. R itu adalah répondez, S adalah syllabus, maksud saya S adalah seal, kemudian V adalah voice, dan P adalah plight. Jadi bisa dikatakan RSVP itu singkatan dari répondez, syllabus, plight. In English, please reply. Dalam bahasa Inggris itu please reply. Dalam bahasa Indonesianya tolong dijawab atau silakan dijawab. Pokoknya yang dijawab ya undangannya. Nanti kita pelajari lagi apa yang dimaksud dengan RSVP itu sebenarnya. Oke, my student, next. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang text structure ya. There are some items of text structure for this material. Part A, heading atau bagian kepala, itu bisa kita letakkan logo sebuah organisasi boleh. Oke. Kemudian part B, bagian B, kita tuliskan di sana dengan jelas name, title, and name of company. Jadi nama, gelar, kemudian nama perusahaan. And then part C, date of the invitation, tanggal undangan. Part D, salutations. Oke. Salutation ini adalah kata-kata menunjukkan rasa hormat kita kepada yang diundang. Dan sifatnya ini direct ya, langsung, tanpa basa-basi. Oke, my students. Part E, bagian E. Nah, bagian E ini adalah body surat ya. Di dalam body surat ini, ada beberapa bagian juga yang saya maksudkan dengan detail of the occasion ya. Nah, pada detail of the occasion di sini, misalnya kita menuliskan kalau contoh surat ini adalah name of seminar ya. Kebetulan ini adalah undangan seminar ya. Name of seminar, kemudian date, tanggalnya, kemudian place, kemudian time. Jadi kita dahului dulu pada bagian E atau body ini dengan kata-kata pendahuluan dulu, kata-kata pembuka dulu ya. Kemudian baru kita susul dengan detail of the occasion. Nah, yang saya maksud dengan detail of the occasion itu tadi ya, kebetulan ini adalah contoh suratnya adalah undangan seminar. Tentu saja kita menuliskan nama seminarnya dengan jelas, kemudian tanggal seminarnya dengan jelas, kemudian tempat seminar yang akan dilaksanakan, dan waktu yang akurat. Oke, my students, part G. Bagian G ini adalah closing atau penutup ya. Nah, di sini kita bisa misalnya mengucapkan atau menulis we look forward to seeing join in our seminar misalnya ya. Jadi di sini kita menunjukkan rasa penuh harap kepada orang yang rasa hormat, rasa penuh harap kepada orang yang kita undang tersebut. Oke, my student, part H atau bagian H, the person who invites. Nah, bagian H ini orang yang mengundang. Nah, di bagian H ini ada tanda tangan ya, signature. Kemudian nama jelas siapa yang mengundang. Jabatannya apa kalau ini di seminar ya. Oke, my students. Dan yang bagian terakhir adalah dari informasi tentang
kebetulan sini seminar ya. Jadi tentang seminar yang akan kita laksanakan. Oke, next. Example of formal invitations. Nah, sini juga ada contoh dari formal invitation. Ini contoh sederhana ya. Coba lihat. The British High Commissioner, Mr. Tom Carter. Nah, ini jelas sekali ini adalah name of the host ya, name of the host. Nah, invites itu adalah invitation words ya. Jadi invite di sana adalah kata yang menunjukkan mengundang. Siapa yang diundang? Simon Berry ya. Ya, itu adalah invitee atau orang yang diundang. Ke acara apa? To a reception. Nah, to a reception. Ini adalah event. To a reception to mark the launch of the Cola Life Trial. Nah, jadi itu adalah eventnya. Kemudian venue-nya di mana? Alamatnya at the High Commissioner Residence. Kapan? On Monday, December 2011 from 16 to 20. Ini adalah waktu. Nah, diakhiri di bawahnya itu ada dress. Nah, ini special information yang saya maksudkan sebelumnya ya. Ini tentang pakaian. Nah, kebetulan karena ini adalah undangan resmi tentang bisnis ya. Jadi pakaian yang diharapkan para tamu berpakaian pakaian bisnis. Dan sebelah kirinya adalah RSVP atau RSVP. Ini please reply. Kita yang diundang Simon Berry ya bisa membalas surat ini ke 347 Independence Avenue. Nah, itu alamat untuk membalas surat undangan ini. Oke, student, next. Nah, ini contoh RSVP ya. Name of the guest, ya, nama tamu. Nah, pada RSVP ini jelas di sana by August 21st, ya, itu penanggalan jelas ada. Kemudian name of the guest, nama tamu. Nah, tulis saja sana siapa. Kemudian ada dua pilihan, will attend atau unable to attend. Akan hadir atau tidak bisa menghadiri. Nah, pilih salah satu. Please initial each guest entry choice. Nah, kita di sini bisa juga memilih jenis makanan ya. Ada salmon, ikan ya. Ada beef, daging, kemudian ada vegetarian, sayuran, kemudian chicken, ayam ya. Nah, ini bisa kita pilih kalau kita will attend. Nah, kalau kita nggak bisa hadir atau unable to attend, ya itu kosongkan saja ya. Nah, ini dikirimkan ke pengundang atau the host supaya mereka tahu kita akan datang atau tidak. Oke, my student, next. Nah, ini ada beberapa latihan ya. 9 item. Ada exercise about formal invitations. Ya, number 1. What is the letter about? Nah, jadi ini kalian jawab ya. Number 2, where would the occasion be held? Number 3, who sent the invitation letter? 4, how should the person invited reply the invitations? 5, how long would the seminar last? 6, write any proper nouns in the invitation. 7, write any pronouns in the invitation. 8, write any adverb in invitations. 9, what is the intention of this formal invitation? So put your answer by quoting the text. Okay, my students. Please you do individually, yeah. Okay. Okay, my student, it is glossary. What's glossary ya? Kata-kata yang cukup penting. Yang pertama, misalnya invite ya. Invite. It means to request something especially formally or politely. Jadi ini adalah verb klasifikasinya ya, kata kerjanya. Klasifikasinya masuk ke kata kerja invite to request something special formal
formally or politely. Jadi invite ini adalah kata ya untuk meminta sesuatu secara sopan ya, secara formal. Kemudian pleasure, enjoyment, ini kata benda, happiness or satisfaction. Jadi pleasure itu diartikan sebuah enjoyment, happiness, ya kebahagiaan, kepuasan. Oke, ini masuk kata benda. Kemudian seminar juga kata benda. Ini seminar adalah an occasion when a teacher or expert and a group of people meet to study and discuss something. Jadi seminar ini adalah sebuah kesempatan ketika seorang guru atau ahli ya, expert dan sebuah grup itu berkumpul sama-sama belajar, diskusi atau mendiskusikan tentang suatu hal. Oke, entitled. Entitled ini ada kata kerja yang artinya being given a title. Jadi entitled itu judul yang diberikan. Misalnya kita berikan pada sebuah buku, pada film, etc. dan lain-lain. Dan attend ini ada klasifikasinya adalah kata kerja juga yang berarti to go to an event atau place. Jadi pergi ke suatu tempat untuk menghadiri kegiatan ya, attend menghadiri. Kemudian look forward, use an formal letter ya. Jadi ini biasanya kata-kata ini adalah kata kerja yang digunakan di akhir formal letter, surat formal. Apa gunanya? To say you hope to hear from or see someone soon. Gunanya itu adalah untuk menunjukkan kalau kamu itu berharap mendapatkan kabar yang baik dari orang yang kamu harapkan datang. Oke, next. Adapun heading ini adalah logo ya. Seperti yang ada pada contoh surat tadi. Kemudian invitation ini adalah ya undangan ya. Oke. Next, student. Nah, ini contoh lain dari formal invitation ya. Oke, student. Di sini dikatakan Mr. and Mrs. Roosevelt. Oke, bisa baca sendiri ya. Sampai subjeknya ya. Invitation to upcoming parent-teacher meeting ya gitu ya. Ini adalah juga bagian-bagian dari formal invitation. Seperti saya bilang tadi, Mr. and Mrs. Roosevelt ini adalah the host ya atau addresses of the addresser and the addressee. Nah, ini bisa dikatakan dari bagian yang pertama dari Mr. and Mrs. Roosevelt sampai ke subjek ya, ke subjek invitation to upcoming parent teacher meeting ini disebut dengan addresses of the addresser and the addressee. Jadi ini adalah alamat yang diundang. Kemudian di sana ada salutation, dearest Mr. and Mrs. Roosevelt. Nah, ini ada salutation. Kemudian diikuti oleh body ya, body surat. Tentunya dalam paragraf ini ada state for whom the invitation ya, untuk is and by who it is given. Jadi pada bagian body ini bagian-bagiannya itu yang pertama menyatakan untuk siapa undangan itu dan diberikan oleh siapa. Kemudian yang kedua reason of invitation, alasan untuk mengundang. Kemudian waktu, date, maksud saya tanggal, sorry. Kemudian time, waktu. Kemudian place, tempat. Nah, ini ada semua di bagian body ini. Oke. Next, ada your sincerely. Ini adalah latihan untuk kalian ya. Nah, please you reform, silakan dibentuk ulang from the incorrect one into the correct one. Okay.
Okay, my student, I think it's enough. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.